tanpa marksman. Oh, marksman. Siap untuk war mereka. Berarti balik lagi mereka ngandelin Savior jadi damage dealer dari Damage dealer. backline utama ya. Dan dimana 4 hero mereka itu adalah melee. Of down untuk bisa menyaksikan pertandingan di game yang kedua di mana Hylos nyalai mengisi dari area XP. Johnson-nya akan menjadi roamer di area mid dan Benedetta pun terlihat di area tersebut. Benedetta kita di sana dan kita bakal lihat juga kali ini untuk area purple buff ya bakal cukup diamankan oleh masing-masing player. Tapi ternyata OP tidak aman. OP tidak akan tenang untuk mendapatkan purple buff-nya karena bakal coba di zoning langsung oleh seorang Min dan juga Gary di sana yang mencoba untuk memberikan damage cukup sakit. OP cukup sekarang masih memaksakan retribution yang belum berhasil untuk mendapatkan purple buff tapi dibalikin keadaannya yang dimana Gary yang terkena first blood nanti kali 40. Oke, tapi setidaknya masih ada keuntungan yang berhasil didapatkan oleh Gary di mana untuk sekarang sedikit lagi yang tersisa. Ada satu execute yang sepertinya miscalculate dan gagal untuk bisa mendapatkan Kadita karena tadi purple buff-nya diambil oleh Gary. Walaupun Gary-nya menghilang, Gary-nya udah naik level dan sekarang dia bisa mengamankan ke arah purple buff dan orange buff yang dimiliki sendiri. Aduh ini benar-benar OP-nya kayak nggak dikasih buat ngambil jungle-nya. Digangguin, dibikin recall udah 2 kali di menit yang ke-1 kali ini. Cukup kesulitan permainan atau rotasi yang bakal coba dilakukan oleh Link yang dimiliki dari teman-teman dari Infinity KH-nya. Ngomong-ngomong juga yang pakai Benedetta malah Born ya. Kita ngarepinnya kan OP ya itu yang muncul pakai Benedetta. Ya ternyata tidak. Dan ini adalah hero tambahan lagi untuk Gary ya. Dimana kalau sebelumnya dari track record yang dimiliki hanya Pakito lah hero di luar assassin yang digunakan. Tapi untuk sekarang ada Tamus, ada tambahan satu lagi OP masih dengan level 2-nya. Masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kadita udah mulai muncul. Belum lagi dengan adanya Johnson langsung aja melemparkan kucing Chris yang dimiliki. Mencoba untuk memberikan efek stun tapi langsung ada bala bantuan yang dimiliki oleh Man. Dengan ada pergerakan Rima dengan Infinite dan juga Mystic Field-nya berhasil mendorong mundur lagi pemain dari Infinity Edge kecuali dari T yang juga melakukan hal yang sama. Tinggal 1 level dari seorang Gary ini membuat OP cukup kesulitan untuk kontes turtle yang pertama. Boom, coba untuk mengganggu pergerakan Gary tapi ada retribution yang coba digunakan. Glorious Pathway untuk seorang Boom mencoba untuk kabur dari kejar-kejaran yang dilakukan seorang Gary dan lagi purple buff gak bakal diberikan ke arah seorang OP 40. Area farming dari Orange Esport memang udah pindah juga karena dari Immunity Kids. Dimana sekarang Johnson-nya rapid touchdown yang menabrak langsung ke arah dari Chow. Chow-nya down tapi dari yang berbeda purple buff-nya berhasil diambil pula dari Orange Esport. Wow, ada korban tabrak lari kita di sana di area jungle tentunya dan sementara di area top lane-nya Boom kembali recall, nggak memiliki mana yang cukup juga. Kenapa Boom coba kembali? Karena Boom lapar ingin pesan GrabFood. Mantap kali, lapar sempat ya. Iya. Masuk rumput dulu kalau mau mesen mah, biar nggak ketahuan. Recall dulu lebih aman. Iya, ada diskon sampai dengan 20.000 plus nanti kalian bisa juga mendapatkan pulsa. Makanya langsung aja tuh ada MSCX Grab. Langsung gunakan. Langsung bisa juga nge-scan langsung kodenya yang punya 2 device. Iya, tapi kita lihat top lane. Born dan juga Boom kali ini masih terus melakukan team fight-nya sementara Born. Apakah bakal melakukan cutting lane? Tapi, hati-hati. Mobil masih melintas di kawasan lane of down. Siapakah yang bakal menjadi korban selanjutnya? Ini benar-benar Born-nya juga dari tadi mobilitas sangat tinggi dengan menggunakan Benedetta. Kita tahu lah ya. Dash yang dia miliki bisa terus-terusan dikeluarkan. Belum lagi Electrofine Blow ya cuma untuk T-nya kali ini. Dengan ada Tempest of Blade langsung melompat begitu aja. Mencoba untuk bisa mendapatkan Min. Tapi belum masih gagal. Masih belum bisa ditabrak. Masih berhasil digocek. Born-nya ada di bagian bawah. Langsung ngedes lagi ke atas. Cowoknya dari yang berbeda. Berhasil langsung dihancurkan. Sempat untuk mencoba untuk kabur. Tapi ternyata tidak bisa karena dia berada di dalam satu otot tarik ada di area bottom lane. Dan Boom meninggalkan dulu Explainer guna untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Valens dengan Chow-nya 2 kali menjadi korban tabrak lari dari serang TYY yang menggunakan Johnson dan masih melintas di kawasan line of down. Kali ini siapakah yang bakal menjadi korban selanjutnya? Dan sementara itu untuk turtle yang kedua udah mulai spawn dan lagi OP nggak dikasih buat mengamankan purple buff-nya dan Glorious Pathway bakal dibuka. Downing lagi saat tapi OP harus hilang di tangan seorang Min dan ternyata TYY berhasil menabrak karena seorang Born pun hilang dan the lane of down 40. Yap, walaupun dari Born itu sendiri punya Unai for Unai untuk bisa mengimun ke dalam dirinya. Tapi ternyata itu pun tidak bisa membuat dirinya selamat dari area tersebut. Karena Gary melakukan farmingan dengan sangat cepat. Dia udah level 8 loh, tapi OP level 6. Yep, ketinggalan 2 level karena emang dia yang kasih farming sama sekali. Dan Gary kurang lebih nggak harus ngapa-ngapain ya. Dia tinggal farming terus aman-aman aja. Oke, kita lihat juga Gary cukup
cukup aman, udah mendapatkan 2 turtle juga. Tapi ini TYY benar-benar bikin player Orange Esports gak tenang. Lu lihat, lagi jalan di area river, tiba-tiba ditabrak Kindang langsung hilang. Killing spree berhasil diamankan untuk Senpai dengan Kadita yang meanwhile dari mid lane. Apakah bakal ditimpa kembali, ada Electro Final Blow di sana yang bakal coba untuk mendapatkan seorang Senpai. Senpai tershutdown di tangan seorang Valence, dan kali ini mid lane turret masih berhasil di defense oleh tim Infinity Keyheads. Ada satu pasif yang menyala seperti ada di mana damage-nya langsung kayak berganda gitu ya Raci ya. Dan membuat pergerakan dari Kadita pun langsung down dengan sangat cepat. Tapi satu outer turret di bawah kayaknya akan segera dihancurkan. Kenapa? Karena satu wave minionnya udah dihalangin untuk maju. Minion udah berhasil dihalangi juga buat maju, dan sebentar di bottom lane-nya nampaknya tower terbuka lebar untuk diamankan oleh seorang Valence, tentu dengan cuman lagi dan lagi. Tanya siapa menjadi korban di sana, ternyata mana menjadi korbannya, terkena rock wave dan langsung hilang. Ini combo Johnson Kadita masih menjadi benar-benar loh. Permainan mengerikan combo ini. Benar-benar Xavier pun gak bisa pergi dari tersebut. Rancang kali di Garinya mulai maju ke bagian depan, dilempar kunci Inggris, tapi Min gak ada yang tahu keberadaannya ada di area tersebut. Di bawah Valen seorang kiri, belum lagi dengan Way of Dragon yang mencoba menendang tapi ditembak dengan satu lawan order dan juga di di bagian belakang. Lenyap sudah Joe. Waduh, ini T dengan Johnsonnya cukup mengerikan, tapi OP lagi nggak dikasih main oleh seorang Min. Purple Buff ya berkali-kali diambil. Lu lihat, OP tertinggal 4 level dari Gary-nya Pak Bu. Yap, dan sekarang udah ada Nos yang langsung diaktifkan begitu aja. Xavier ditabrak dan langsung terkena efek begitu menyakitkan dan menghilang, sudah meledak dari bawah kakinya. Hilang langsung terkena rock wave. Gimana tanggapan narasi melihat combo Johnson dan juga Kadita? Emang ini combo yang udah kuat banget ya, dan tapi biarpun kayak killnya tuh banyak banget dari Infinity Cage, dari segi objektif sebenarnya masih dipegang oleh Orange Esports. Dan sekarang akhirnya Infinity mungkin mendapatkan baru 1 tower. Jadi Orange Esports masih mencoba buat melawan dari segi makro, tapi emang mereka harus mencari solusi nih. Apakah mereka harus menggunakan Hilda dan dikorbankan untuk terima mobilnya, baru di combo lagi, atau gimana loh? Karena kalau mereka tuh cuman misa terus, mereka cuma nunggu Impunity makin lama makin catch up loh. Jangan lupa juga buat kalian semua yang nonton untuk selesaikan quest di in-game untuk dapetin emot ataupun recall effect dari skin Transformers tentunya. Dan kita kembali melihat T dengan Johnsonnya yang masih menerus muter-muter. Hati-hati ya, di sana mulai menabrak kembali ke arah seorang Violent dan langsung hilang. Killing spree dibalikin. Gary masih mau lebih. Langsung ada Inferno di sana yang mencoba untuk lebih ke seorang Senpai, tapi Senpai masih memiliki pasif, tapi downing lagi langsung menghilangkan seorang T di area bottom lane. Sementara di top lane-nya Board masih mau lebih dengan Electro Final Blow-nya masih bisa bertahan mencoba untuk ngegocek-gocek kedua pemain dari Infinity Keyheads di sana Pak Pulung. Johnson mengorbankan dirinya, memberikan efek slot terhadap pergerakan dari Gary di mana T-nya ataupun di Senpai-nya bisa selamat dari tersebut. Tapi Min mulai maju lagi, ada Boom dengan lawan ordernya, mulai langsung aja memberikan getokan, tapi para buah langsung berhasil diambil. Mereka melakukan pertempuran dari tersebut. OP-nya mundur ke bagian belakang dengan Pin Voice-nya masih bisa menggocek dengan ada satu Downing Line ditembakin, tapi dia masih berhasil mengelak dari serangan tersebut yang dilakukan oleh pemain dari Orange Esports. Ada Way of Dragon yang udah langsung berhasil diamankan aja. Ternyata mereka masih bisa selamat, tapi ternyata tidak. High loss-nya langsung berhasil diambil. Sedikit lagi yang tersisa dengan tabusnya berhasil diambil, dan Gary-nya pun langsung down untuk kali ini, dan juga Benedetta menyusul rekannya. Wow, ini benar-benar kedua tim terus-menerus dipaksa untuk melakukan team fight tentunya, dan lagi Senpai dan juga T-combo yang mematikan pasti menelan korban tentunya, dan kali ini Downing Line bakal coba digunakan, dan sementara dalam beberapa detik lagi kita bakal melihat Lord yang pertama bakal spawn 40. Mulai nih ya, mulai perang nih Pak. Mulai banget. Dari Orange Esports tuh mereka masih gimana ya? Kayaknya solusi mereka tadi buat melawan combo Java Drift ini, mereka tuh malah paksa itu loh, mereka ngumpul berlima dan paksa Impunity buat fight 5 lawan 5. Karena kalau mereka tuh grup semua, ya Johnsonnya kecepatan dari Johnsonnya tuh jadi nggak penting loh, nggak masalah. Tapi di situ ada permainan bagus banget dari Impunity Cage dan bisa membalikkan keadaan. Tapi dari segi objektif, Orange Esports masih unggul dan bahkan masih ada keuntungan gol. Oke, kita bakal lihat kali ini Orange Esports masih unggul dengan 1000 gol yang dia miliki, dan sementara dari top lane OP bakal dengan Way of Dragon, tapi ada langsung penyelamatan dari seorang T dengan Johnsonnya dan langsung menumbangkan seorang Valence lagi dan lagi. Tapi sementara untuk di area Lordnya, apakah Gary bakal mendapatkan Lord tanpa ada gangguan dari seorang OP yang masih berada di top lane, dan Lord cukup free untuk tim Orange Esports. Dan sementara Boom bakal di target selanjutnya yang dimana kali Board masih mau lebih. Board mencoba memberikan beberapa damage, tapi ada Doi birunya yang berhasil mendapatkan seorang Board dan
Dan akhirnya 2 hero dari tim Impunity tumbang dan 4 hero dari Orange Esports hilang Pak Pulung. Wow. Belum lagi tadi Weskernya di dalam rebutan, siapa yang gak kaget? Mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan, lalu dipisahkan dengan damage yang begitu menyakitkan, Pak. Waduh. Bener-bener gimana tadi? Mulai ini Pulung. Wah, tadi emang Masuk rumput, dor. Der, kaget. itulah yang bikin kaget ya. Tapi dari sisi item, Bon sekarang build-nya tuh lebih ke arah defensif menggunakan Benedetta. Jadi dia Iya. emang lebih utility ya. Kita lihat dia bisa mungkin cuma menggunakan spellnya untuk clearing dan dia tuh nggak ngincer buat jadi assassin gitu loh. Jadi cara bermainnya sudah beda dari yang kita harapkan dan pastinya Wah. Wow. Ketabraknya malahan sama Min. Hilda. Sama batu Sama ditabrak. batu, di mana Hilda berada di dalam rumputan dan itu Halo. adalah home sweet home-nya. Tapi dari yang lain ada Chow yang langsung diambil begitu saja dengan sangat cepat. Opi. Tapi Opi sepertinya nggak bakal bisa selama lagi, di mana sekarang dirinya pun langsung menghilang. 4 player dimiliki oleh Orange Esports. Mereka mencoba untuk pasti bisa menahan ataupun menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Impunity KH. Turret no kill, yes itulah kata-kata dari Impunity KH tentunya. Yang dimana dari tadi mereka sukses mendapatkan beberapa poin kill tapi masih tertinggal dari segi objektif turret yang mereka miliki. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya buat dapetin skin Transformers yang versi kedua telah hadir di in-game sekarang juga. Yap. Itu dia Johnsonnya menunggu momen sambil cooldownnya aktif kembali. Jadi sekalian nabrak bisa jalan lagi. Bisa naik mobil lagi Pak. Iya. Jalan Hari ini lagi. sewanya banyak katanya. Aduh banyak job desk nih ya guys ya. Iya, blok M. Oke, jalan langsung angkut senpai. Ah, gosh. apalagi Senpai juga sekarang itemnya juga makin banyak ya. Jadi mungkin antar yang ketabrak kalau tebel kayak Gary ataupun Min bisa di burst juga loh, karena emang makin lama pasti skillingnya makin bagus ya. Tapi langsung ada fight dari Impunity. Oke, itu dia. Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan. Sementara itu untuk kali ini coba lihat lagi ada pergerakan dari Boom. Perlahan tapi pasti ada di bagian belakang. Dan mereka mulai semuanya berkumpul ya dari Reaper Singki lagi yang tersisa. Tapi Senpai-nya memaksakan keadaan dan juga Gary adalah hadiah yang berhasil dia dapatkan. Walaupun kalau untuk kali ini dari darah yang dia miliki udah langsung digerus semuanya. 4 melawan 4. Siapakah yang akan langsung mendapatkan kerugian dengan cukup banyak lagi. Tapi tidak karena mereka mundur tapi Immobilize terkena karena 2 orang. Downing Light-nya Deja berhasil untuk pulang dengan 1 bar SP dengan sedikit darah yang dia punya. Tapi di sini kita bakal melihat Opi terus-menerus mencoba untuk mencari celah farming untuk menambah ketertinggalan goldnya dari seorang Gary dari teman-teman dari Orange Esports. Dan kita lihat juga dalam beberapa detik lagi untuk Lord yang kedua bakal spawn di mana Deja sudah memiliki Wine of Nature untuk bisa ngeblok damage yang diberikan dari Archo maupun Benedettanya. Yap, dengan adanya Lord ini pasti jadi momen ya untuk Impunity menggunakan kecepatannya nih dari Johnson dan juga dari Link untuk main split push. Karena kita lihat berkali-kali itu menjadi buset. solusinya. Kena loh. Untungnya ada Sunpo tapi ternyata tidak. Gak bisa. Langsung hilang terkena Rock Wave. Apakah masih mau lebih? Di mana seorang Min terlalu kuat, terlalu tebal, terlalu tanky. Dan ternyata di sisi lain terjadi perebutan Lord juga untuk di area Lordnya sendiri. Dan lagi Gary sepertinya bakal mendapatkan Lordnya dengan cukup mudah dengan ada retribution yang dia miliki. Tapi sementara Boom harus mengorbankan dirinya beserta Born dan juga Gary kali ini bakal menukarkan 3 hero dengan 1 buah Lord Pak Pulung. Wow, 3 hero untuk 1 Lord. Boom pun ditukarkan plus mendapatkan daya tambahan hanya saja untuk kali ini. Wipe out kah? Hampir aja. Karena mannya udah aktif kembali. Waduh, ini momen-momen seru gini bisa langsung kita jadikan momen di TikTok. Langsung aja Sudah pasti. dengan uploadnya dengan hashtag We on MSC. Wah, itu dia tuh. Tempest of Blade-nya mundur lagi dan Lord berhasil mereka tumbangkan. Aduh, hampir ada tumbang, tapi kita bakal juga dengan Johnson yang masih terus muter-muter mencari mana lagi korban yang mau dia tabrak kali ini, tapi belum menemukan korban. Lain biasa Chow yang selalu menjadi korban tabrak kali. Lihat Chow-nya udah 8 kali tumbang, Pak. Kayaknya mereka emang fokus banget mau cari split push ya. Dan salah satu solusi untuk Orange Esports itu menggunakan Chow yang bisa 2-1 lawan 1. Tapi kalau dia ketabrak mobil terus, ya dia nggak bakal sembuh. Terus kayak nggak sempet 1 lawan 1 lawan OP yang menggunakan Link. Jadi mungkin itu emang bagian dari strategi dari Impunity buat mastiin kalau ya Chow-nya nggak bakal relevan sih. Oke, ini kita bakal juga OP Wah, jalan dari lagi, cuy. awal ketinggalan gold sekarang menjadi player gold yang paling banyak. Padahal ditekan dari awal dengan Hilda. Dari awal nggak dikasih farming, nggak dikasih makan, nggak dikasih level. Akhir-akhir malah jadi tuan tanah mereka dan Purple Buff. Udah langsung diamankan, ada Beatrix yang mulai maju. Downing Light-nya pun memberikan damage yang begitu menyakitkan.
Tapi Man ya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan dari tadi langsung aja menabrakkan ke arah beberapa player yang ada di area river. Langsung untuk sekarang mereka mulai maju dengan Electrovine Blow dan juga keluar Sparwell yang dikeluarkan. Benedetta yang malah langsung menghilangkan cukup cepat, tapi Kaditanya nggak bakal ada combo lagi yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Impunity Kids. Way of Dragon-nya membuat satu player pun langsung menghilang dari Impunity Kids, di mana Orange Esports bisa mencoba untuk memberikan hasil penekanan dan OP. What are you doing? Dan OP-nya pun berhasil langsung diambil, hanya menyisakan seorang diri dengan adanya satu gerobak UMKM, dan inilah kesempatan mereka untuk bisa memenangkan di game yang kedua. Tapi masih bisa di defense juga dari seorang T dari belakang teman ditabrak, ternyata T mencoba untuk kabur ngeblok minionnya langsung dari tengah-tengah mid lane-nya di arah river kali ini supaya tidak ada yang mencoba untuk masuk langsung ke Pintar arah base-nya. Sangat pintar banget apa yang dilakukan oleh seorang T, mengorbankan dirinya, masih punya immortal tapi nggak semudah itu juga mau numbangin T. 5 orang ngebukin dia tapi masih bisa bertahan sampai dengan beberapa detik yang bisa dia delay Pak Pulung. Yap, ini adalah hal yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh pemain dari Benirias, yaitu T. Pak, semuanya malah di situ Pak. Aduh, kuat banget Pak, itu butuh waktu 10 detik buat numbangin mobil baja itu Pak. Kayaknya mereka emang mungkin nggak biarin nggak sih biar dia tuh timernya makin lama loh. Yap, timernya buat Impunity. Padahal tadi kita lihat OP juga kelihatannya kayak maju sendiri ya, tapi dia sebenarnya ngecoba sebisa mungkin buat nge-clear wave loh. Jadi tadi usaha dia tuh yang membuat tinggal satu wave doang, satu minion doang, dan T yang ngelarin gitu. Jadi untungnya masih bisa gitu. Resikonya besar sekali ya. Yep. Karena ada deretan pemain dari Orange Esports. Coba lihat dari Lordnya udah mereka colek-colek bola. Tapi Deja langsung aja dengan menggunakan flickernya di spot untuk kabur ke belakang dengan Temple Softblade guna untuk langsung bisa selamat juga. OP bisakah dia selamat karena sedikit lagi tersisa. Born Divine Sword-nya maju ke bagian depan, tapi Hildanya gagal untuk bisa downing like hampir aja bisa mendapatkan ke arah pergerakan dari api, tapi ternyata Joe malah hanya menghantarkan nyawanya. Waduh, ini teman-teman dari Orange Esports berhasil mendapatkan Lord lagi-lagi, tapi harus mengorbankan 2 player lagi, dan lagi seperti yang gue bilang, objektif no kill, yes, itulah kata-kata dari Impunity KH. Sayang banget loh Joe tadi. Sayang banget, kenapa dia harus memaksakan keadaan untuk bisa maju ke bagian depan di mana mereka memiliki Lord. Iya, kayak terlalu memaksakan dan tidak membuahkan hasil juga. Dan akhirnya OP kali ini masih mau lebih, langsung ke arah belakang. Ada Temple of Blade mengarah ke seorang tapi kita di tentang OP. Apakah bakal down, tapi masih bisa kabur dan bakal coba di backup oleh seorang Senpai menggunakan roll wave-nya untuk mempertahankan dirinya. Boom di paling depan, dan sementara damage dari seorang Deja cukup sakit. Langsung menghilangkan Min ke balik ke base-nya. Wow. Lagi dan lagi, Impunity Kids belum mau menyerah, mereka tetap mempertahankan seluruh base-nya. Dan kita lihat satu item lagi yang akan diselesaikan oleh Deja. Dia tadi maju ke depan, tapi sebisa mungkin dia setiap kali kena dikit, dia baru mukul 2-3 kali langsung ke zone karena damage dari member Orange Esports tuh gede banget. Dan dia ada dia ada Husk Claws buat mastiin kalau dia bisa sustain, dan dia nggak usah terpaksa buat mundur terus di dalam fight loh. Tapi dia harus deket-deket, dan itu jadi kesempatan di mana Born bisa langsung lompat ke arah dia. Jadi kayaknya timnya harus kompak buat nge-cover juga loh. Ya, kita bakal lihat juga kali ini teman-teman dari tim Impunity Kids tentunya sudah mulai setup terlebih dahulu. Johnsonnya masih terus mencari korban jiwa. Selanjutnya lihat kill yang dimiliki Kaditanya mencapai angka 10 poin kill. Wow. 10 ya. 10 Pak. Benar-benar Senpai ya. Soalnya dari tadi kan ditabrak meledak. Ditabrak kalau di saat dia mengikuti Johnson tapi malah ketahuan dan malah menunjukkan keberadaan dari OP, di mana OP hampir aja bisa diambil. Kalau sampai tadi OP diambil, buset. Bahaya. Gak tahu udah tuh gua gimana dalam timnya tuh. Oke. Gua di situ sembunyi. Oke, apa kita bakal dikasih nafas terlebih dahulu, tapi nggak bakal dikasih nafas karena T maksud gua bisa aja memberikan momen-momen tabrak lari lagi. Yap. Tapi dengan keadaan seperti ini mereka untuk ini ya belum dapat informasi siapa yang akan diamankan, di mana mereka. Belum ada informasi yang benar-benar valid, tapi di bawah P dan juga satu orang lain yang berada di dalam mobil yang dia miliki yang biasanya kita tahu adalah Kadita, plus adanya Link di bagian bawah. Apakah dia akan balik lagi menuju ke base? Dan sepertinya iya. Ya, kita bakal lihat juga mobilnya coba parkir dulu, pulang ke rumah dulu, isi bensin dulu ya guys ya. Dia muter lagi, menunggu Lord yang bakal spawn juga. Kali ini
yang sedang membawa penumpang ya bersama seorang senpai masih terus muter-muter dan Lord Evolve udah spawn seperti Pak Pulung. Nah loh, Lord Evolve. Sementara mereka pun masih berputar-putar dan sekarang informasi udah mereka ambil. Tapi Chow ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bahagia dimiliki oleh Infinity di mana Glorious Pathway-nya lalu. Dengan ada satu lagi Nos. Tapi dilewatin begitu aja. Gak mau memaksakan keadaan untuk bisa langsung menabrak ke arah hero tersebut. Keputusan yang bijaksana mereka miliki. Nino, hati-hati ini jantung orang e-sport belum tenang sebelum seorang timnya menabrakkan dirinya. Masih nggak aman dan dari belakang langsung menabrak cukup on point karena seorang man apakah menjadi korban selanjutnya tershutdown. Ada Tempest of Blade di sana mendapatkan beberapa poin kill kembali dan ternyata Senpai pun down. Boom cukup sekarat dan tendang kali ini di mana diri seorang Min pun tumbang. Tapi Lord cukup terbuka lebar untuk bisa dieksekusi untuk tim Impunity Keyheads tentunya Pak Pulu. Oke, dan Benedetta lewat immortalnya yang udah pecah, dia pun masih bisa selamat dari area tersebut. Tapi Lord udah nongol. Lord siap diambil. Deja mengamankan dulu lifesteal sebelum dia kembali lagi ke area darurat di mana kalau tidak ada darah mungkin bisa aja dia langsung digeprek oleh Lord tersebut. Tapi sekarang Benedetta pun lenyap lagi. Mulai hilang kembali dan ini terbuka lebar Lord untuk teman-teman di Infinity dan ternyata Gary yang mencoba melakukan steal Lord masih gagal. Deja damage-nya sangat sakit dan langsung ter-wipe out. 2 melawan tidak ada. Wipe out pun kembali berhasil dilakukan tapi Downing Light-nya kena langsung ke dalam satu area dan mereka bisa menghancurkan di area mid karena dengan adanya gerobak yang mereka miliki bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Orange Esport. Berarti untuk combo sementara combo Min dan Man cuma 2 orang ya dari Orange Esport yang bisa nge-defend base dari serangan dari Infinity KH. Dan kayaknya game belum habis tapi sekarang dengan adanya Lord yang menuju ke arah base Orange Esports kayaknya nih Infinity pasti fix mau cari play nih buat masih kayak base itu bakal terbuka lebar untuk mereka. Ya apakah bakal berbagi poin untuk di game kedua kali ini atau Orange Esport masih bisa melakukan defense-nya Pak Pulung? Nih dengan item-item yang udah ada nih bahkan Matrix sendiri itemnya udah full banget loh. Full banget. Iya. Barusan dia nyelesain Malefic Roar jadi sekarang kalau dia tuh mukulin Gary atau Min itu bakal masih tembus-tembus aja loh. Sedangkan untuk Senpai emang udah full penetration ya, udah ada Divine Glaive dan juga Genius One buat mastiin yang tebel-tebel pun nggak bakal terlalu tebel kalau dia hantam. Ini sih gue akui Johnsonnya GG sih kayak di crossing hall Nos langsung menuju ke arah satu rencana Petrify bakal cepat digunakan Temple of Blade mendapatkan karena seorang Tamus double kill dari seorang Lingnya yang dimana Sapphire pun down. Ini artinya apakah akan menjadi poin kemenangan untuk tim Impunity langsung ke arah base dan ini dia kemenangan untuk Impunity Keyheads Pak Pulung. Wow. Wow.